Saudara-saudara, pernahkah Anda mendengar sebuah tempat yang tampak biasa saja, namun ternyata menyimpan rahasia yang begitu kelam? Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, ada sebuah peternakan babi yang dari luar terlihat seperti usaha ternak pada umumnya. Pagar besi tinggi berdiri kokoh, suara hewan terdengar samar dari kejauhan, dan bau khas kandang kerap terbawa angin hingga ke jalan desa. Bagi siapa saja yang melintas, tak ada yang aneh. Hanya sebuah peternakan besar yang dikelola seorang pria bernama Heri Santoso. Heri dikenal ramah di mata warga sekitar. Tubuhnya agak tambun, wajahnya teduh, tutur katanya pelan. Ia sering nongkrong di warung kopi, sesekali membelikan gorengan untuk tetangga, bahkan kadang membantu iuran kegiatan desa. Tak heran, banyak orang menaruh hormat kepadanya. Dari luar, ia tampak sebagai lelaki sederhana yang sedang berjuang mencari rezeki lewat usahanya beternak ribuan ekor babi. Namun, di balik pagar tinggi itu, tersimpan kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Satu demi satu perempuan, terutama para janda yang bekerja di sana, menghilang tanpa jejak. Awalnya, orang-orang mengira mereka pindah kerja ke kota, menikah lagi, atau mencari kehidupan baru. Tetapi semakin lama, semakin jelas ada sesuatu yang tidak wajar. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, dan tidak ada satupun yang pernah kembali. Bisik-bisik pun mulai terdengar di warung kopi dan pasar pagi. Kenapa pekerja di peternakan Heri cepat sekali berganti wajah? Tanya seorang ibu dengan nada heran. Kemarin masih ada, sekarang sudah hilang. Tetapi, seperti biasa, warga desa lebih memilih diam. Hidup di kampung penuh dengan urusan sawah, anak sekolah, dan kebutuhan sehari-hari. Membicarakan urusan orang lain, apalagi soal misteri, dianggap hanya menambah masalah. Tetapi, saudara-saudara, keheningan itu tidak bisa selamanya menutupi kebenaran. Karena di balik wajah ramah seorang Heri Santoso, tersimpan sesuatu yang sangat mencurigakan. Dan dari sinilah, cerita gelap tentang hilangnya para janda di Blitar mulai terungkap sedikit demi sedikit. Pada awalnya, saudara-saudara, tak seorang pun di Blitar benar-benar memperhatikan hilangnya para pekerja perempuan di peternakan milik Heri Santoso. Warga desa terbiasa melihat wajah-wajah baru datang, lalu beberapa bulan kemudian hilang begitu saja. Mereka beranggapan hal itu wajar, karena janda biasanya mencari kehidupan baru. Mungkin sudah menikah lagi. Begitu komentar singkat seorang bapak di warung kopi. Atau pindah kerja, dapat gaji lebih besar di kota, sahut yang lain. Di pasar pagi, para ibu sering melihat kelompok pekerja baru berbelanja cabai, bawang, atau beras. Tetapi nama-nama itu tak bertahan lama. Hari ini ada Bu Sri dari Pekalongan. Besok ia sudah tak pernah muncul lagi. Ada Mbak Lastri dari Demak, katanya pulang kampung, tapi tak ada kabar lebih lanjut. Warga tidak pernah melihat mereka benar-benar pergi. Tak ada ucapan pamit, tak ada salam perpisahan, seolah lenyap begitu saja. Bagi masyarakat desa, kehidupan sehari-hari lebih penting. Sawah harus digarap, ternak harus diberi makan, anak-anak butuh biaya sekolah. Rasa penasaran mereka sering hanya menjadi bahan obrolan ringan. Cepat sekali berganti orang, ya, ujar seorang ibu sambil menimbang sayuran. Iya, baru kenal. Sudah hilang, jawab Bu Marni, pedagang sayur keliling yang paling sering bersua dengan para pekerja. Bu Marni sebenarnya merasa ada yang janggal. Ia hafal siapa yang sering membeli cabai lebih banyak, siapa yang suka menawar harga. Dan ketika wajah-wajah itu satu demi satu tak muncul lagi, hatinya diliputi tanda tanya. Kalau pulang kampung, mestinya nitip pesan. Paling tidak bilang pada saya, gumamnya pelan, tetapi ia hanya pedagang kecil. Tidak punya kuasa untuk menelusuri lebih jauh. Di sisi lain, citra Heri Santoso sebagai orang dermawan membuat warga semakin ragu mencurigainya. Heri dikenal memberi kesempatan kerja khusus bagi para janda, sesuatu yang jarang dilakukan pengusaha lain. Kasihan janda-janda itu, perlu pekerjaan. Heri ini memang orang baik, beda dari yang lain, begitu komentar seorang tetua desa. Sikap Heri yang ramah, senyumnya yang tipis, dan kebiasaannya membantu iuran kampung, membuat orang sungkan menuduhnya macam-macam. Namun bisik-bisik tetap tak bisa dihindari. Anak-anak muda mulai menjadikan cerita itu bahan ejekan. Jangan lewat depan peternakan malam-malam, nanti diseret Pak Heri. Canda mereka sambil tertawa. Meski hanya gurauan, kata-kata itu perlahan menumbuhkan rasa ngeri yang sulit dijelaskan. Ada juga yang mengaku pernah melihat cahaya terang dari arah dapur pakan, tengah malam, padahal seharusnya gelap gulita. Semakin lama,
nama Dewi Kartikasari kian sering disebut. Perempuan ramah dari Demak itu masih diingat oleh beberapa warga. Ia pernah rajin belanja di warung kecil dekat desa, selalu menyapa dengan senyum hangat. Tetapi entah sejak kapan, ia tak lagi terlihat. Kemana Dewi ya? Sudah lama nggak kelihatan, tanya seorang ibu di pasar. Katanya, masih kerja di situ, sahut yang lain, ragu. Namun Bu Marni hanya menggeleng, wajahnya muram. Orangnya baik, sopan, kok tiba-tiba hilang begitu saja. Cerita tentang hilangnya Dewi membuat bisik-bisik semakin ramai. Rasa penasaran bercampur dengan rasa takut. Warga sebenarnya ingin tahu lebih banyak, tapi mereka terbelenggu oleh budaya diam, tidak mau ikut campur terlalu jauh. Sudahlah, jangan mengurusi urusan orang, nanti malah repot sendiri, ujar seorang bapak di warung kopi. Kalimat itu menutup diskusi, membuat semua kembali sibuk dengan kopi dan rokoknya. Tetapi, saudara-saudara, di balik diamnya warga desa, ada satu suara hati yang terusik. Suara itu datang dari seorang ibu tua yang jauh di Demak, Sumiati, Ibunda Dewi Kartikasari. Berbulan-bulan ia menanti kabar dari anaknya, namun yang ia terima hanyalah keheningan. Telepon tak bisa dihubungi, surat kecil dari cucunya tak pernah dijawab. Firasat buruk mulai menghantui, rasa takut makin menekan dada. Warga desa Blitar mungkin hanya menjadikan hilangnya para janda sebagai bahan obrolan singkat, tetapi bagi seorang ibu, kehilangan seorang anak bukanlah cerita biasa. Itu adalah luka yang tak bisa ditutup dengan alasan pindah kerja atau ikut lelaki baru. Dan justru dari kegelisahan seorang ibu inilah, saudara-saudara, sebuah kisah panjang tentang keberanian, kebenaran, dan misteri kelam akan mulai terkuak. Saudara-saudara, mari kita kenal lebih dekat sosok Dewi Kartikasari, janda muda asal Demak. Hidupnya berubah drastis sejak suaminya meninggal akibat kecelakaan kerja. Dewi masih berusia awal 30-an, memiliki 2 anak kecil yang masih sangat bergantung padanya. Ia pernah mencoba berbagai cara untuk bertahan, menjadi buruh cuci, membantu di warung, bahkan menjual kue keliling. Namun semua itu tidak cukup untuk menutupi kebutuhan. Dalam kondisi terdesak itulah, kabar tentang pekerjaan di Blitar sampai ke telinganya. Di sana ada peternakan besar, dikelola Pak Heri Santoso. Dia suka menolong janda, memberi tempat tinggal, dan gaji tetap. Begitu cerita yang ia dengar dari seorang kenalan. Bagi Dewi, tawaran itu terdengar seperti secercah harapan di tengah gelapnya hidup. Meski ibunya, Sumiati, sempat berpesan agar berhati-hati, Dewi tetap memutuskan berangkat. Bu, saya harus mencoba. Kalau berhasil, saya bisa rutin kirim uang. Anak-anak bisa sekolah dengan tenang, katanya dengan mata berkaca-kaca. Ia menitipkan 2 anaknya, Rini dan Bagus, kepada ibunya di Demak. Dengan tas sederhana dan uang pas-pasan, Dewi menempuh perjalanan panjang menuju Blitar. Saat pertama kali tiba di peternakan Heri, ia disambut dengan senyum ramah sang pemilik. Saya tahu hidupmu berat, Bu Dewi. Anggap saja ini rumah sendiri. Yang penting rajin. Insya Allah semua kebutuhanmu tercukupi, ucap Heri dengan suara tenang. Kata-kata itu membuat hati Dewi sedikit lega, seolah ia benar-benar datang ke tempat yang aman. Hari-hari awal bekerja ternyata tidak mudah. Bau kandang menusuk hidung. Suara babi berisik. Tenaga terkuras untuk membersihkan kotoran dan menyiapkan pakan. Namun Dewi bertahan. Setiap kali lelah, ia teringat wajah anak-anaknya. Ketika bisa mengirim sedikit uang ke Demak, hatinya terasa hangat. Di barak sederhana, Dewi tinggal bersama beberapa perempuan lain. Mereka semua janda dari berbagai daerah. Ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Tegal, bahkan ada yang dari Cilacap. Malam hari mereka sering berbagi cerita tentang kerinduan pada keluarga, tentang masa lalu, dan harapan masa depan. Namun, saudara-saudara, ada hal yang membuat Dewi resah. Nama-nama yang ia kenal satu persatu menghilang. Bu Rina dari Tegal, katanya pulang kampung, tapi tak seorang pun melihat ia benar-benar pergi. Mbak Lastri dari Pekalongan, kabarnya ikut lelaki baru, tetapi tak ada saksi yang bisa memastikan. Yang tersisa hanyalah kasur kosong di barak. Sementara wajah-wajah baru terus berdatangan. Semakin lama, suasana ini terasa aneh. Dewi juga memperhatikan sebuah bangunan di ujung peternakan yang disebut sebagai dapur pakan. Bangunan itu selalu terkunci, hanya Heri yang masuk ke sana. Setiap malam terdengar suara mesin berderu keras, bercampur dengan aroma menyengat yang tidak mirip pakan ternak. Bau itu menusuk hidung, membuat mata perih. Dewi pernah ingin bertanya, tetapi menahan diri. Ia sadar pekerjaannya ini satu-satunya sumber penghidupan.
Terlalu banyak bertanya bisa berarti kehilangan pekerjaan. Maka ia memilih diam, meski hatinya gelisah. Dalam setiap kesempatan, Dewi masih berusaha menghubungi ibunya. Awalnya seminggu sekali, kemudian 2 minggu sekali, lalu semakin jarang. Sinyalnya susah, Bu. Kalau ada rezeki, saya kirim uang. Begitu katanya. Sumiati di Demak percaya. Meski diam-diam hatinya diliputi kecemasan, sebab ia mengenal anaknya. Dewi bukan tipe yang akan menghilang begitu saja. Hingga pada suatu hari, semua benar-benar terputus. Tidak ada kabar lagi. Telepon mati, uang kiriman berhenti, dan Dewi tidak pernah terdengar keberadaannya. Di Blitar, orang-orang hanya berbisik pelan. Dewi Kartikasari. Mungkin ikut suami baru. Tetapi bagi ibunya di Demak, itu tidak masuk akal. Ia tahu betul anaknya tidak akan meninggalkan 2 anak kecil tanpa pesan. Saudara-saudara, inilah titik di mana misteri semakin dalam. Hilangnya Dewi bukan sekadar gosip desa, melainkan awal dari rangkaian tragedi yang akan membuka tabir kelam peternakan Heri Santoso. Sebab dari satu nama ini, perhatian mulai mengarah pada pola mengerikan. Janda-janda yang bekerja di sana, lenyap, satu demi satu, tanpa jejak. Saudara-saudara, di sebuah rumah sederhana di Demak, seorang ibu tua bernama Sumiati menjalani hari-harinya dengan hati yang tidak pernah tenang. Rumah itu kecil, dindingnya dari papan, namun biasanya ramai oleh suara 2 cucunya, Rini dan Bagus. Sejak Dewi, anak perempuannya, merantau ke Blitar untuk bekerja di peternakan babi milik Heri Santoso, suasana rumah berubah sepi. Pada awalnya, Sumiati masih bisa tersenyum. Dewi rajin menelepon, bercerita tentang pekerjaannya. Meski berat, meski bau kandang menusuk, Dewi selalu menutup ceritanya dengan kalimat penuh semangat. Yang penting saya bisa kirim uang, Bu. Tolong jaga anak-anak. Kata-kata itu membuat hati Sumiati sedikit lega. Ia percaya bahwa keputusan Dewi sudah tepat, namun seiring waktu panggilan itu semakin jarang. Dari seminggu sekali menjadi 2 minggu sekali, lalu sebulan sekali. Hingga akhirnya, sudah lebih dari 3 bulan tak ada kabar sama sekali. Telepon tak bisa dihubungi, pesan tidak dibalas, surat kecil dari cucunya pun tak pernah mendapat jawaban. Setiap kali Bagus bertanya, "Nenek, kapan ibu pulang?" Dada Sumiati terasa sesak. Ia mencoba menenangkan cucunya dengan senyum, tapi matanya selalu basah oleh air mata. Saudara-saudara, seorang ibu punya firasat yang sulit dibantah. Sumiati mengenal betul anaknya. Dewi bukan tipe yang akan menghilang begitu saja tanpa pesan. Setiap malam, firasat buruk semakin kuat. Sumiati sering terbangun dari tidurnya, duduk termenung di kursi bambu, menatap foto keluarga yang terpajang di dinding. Air matanya menetes tanpa suara. "Nak, di mana kamu sekarang?" bisiknya lirih. Akhirnya, Sumiati tidak bisa lagi tinggal diam. Suatu pagi, setelah menyiapkan sarapan sederhana untuk Rini dan Bagus, ia berkemas. Pakaian secukupnya ia masukkan ke dalam tas kain. Sedikit uang tabungan ia simpan rapat-rapat. Ia menitipkan kedua cucunya pada tetangga yang ia percaya. Dengan langkah berat, ia menuju terminal bus. Perjalanan panjang dari Demak ke Blitar, ia tempuh dengan hati yang penuh tanya. Di dalam bus tua yang berdesakan, Sumiati duduk memeluk tasnya erat-erat. Pandangannya kosong, pikirannya penuh tanda tanya. "Nak, semoga kamu baik-baik saja. Ibu akan mencarimu sampai ketemu." Setiap kali bus berhenti di terminal kecil, ia berdoa dalam hati, memohon diberi kekuatan. Setelah turun di terminal Blitar, Sumiati bertanya ke beberapa orang tentang arah peternakan babi milik Heri Santoso. Tidak banyak yang tahu, karena tempat itu memang jauh dari keramaian. Akhirnya, ia menyewa ojek motor, menempuh jalan tanah yang berdebu. Sesampainya di depan gerbang besi tinggi itu, jantungnya berdegup kencang. Bau kandang tercium tajam, suara babi bercampur dengan deru mesin dari dalam. Dengan tangan gemetar, Sumiati mengetuk pintu. Tak lama kemudian, seorang lelaki paruh baya muncul. Wajahnya teduh, senyumnya tipis. Dialah Heri Santoso. "Ada apa, Bu?" tanyanya tenang. Sumiati menarik napas panjang. "Saya ibunya Dewi Kartikasari. Anak saya kerja di sini. Sudah lama tidak ada kabar, jadi saya datang mencarinya." "Oh, Nan." Mendengar itu, ekspresi Heri berubah sepersekian detik, lalu kembali tenang. Dengan suara lembut ia menjawab, "Oh, Dewi, dia sudah tidak kerja di sini. Katanya dapat lelaki baik dari Jakarta, mau diajak menikah."
Saya bahkan kasih ongkos tambahan. Saya kira dia sudah pamit ke keluarga. Sumiati terdiam. Kata-kata itu terdengar masuk akal, tapi hatinya menolak percaya. Ia tahu betul anaknya tidak akan pergi tanpa pesan. Namun wajah Heri begitu meyakinkan. Bahkan ia mempersilahkan Sumiati masuk, menawarkan segelas teh, menanyakan kabar cucu-cucu. Semua itu membuat Sumiati semakin bingung. Dengan langkah berat, Sumiati pulang malam itu. Ia tidak bisa tidur. Cerita Heri terus berputar di kepalanya. Tetapi hatinya berkata lain. Ada sesuatu yang disembunyikan. Ia sadar, ia tidak akan menemukan jawaban jika hanya berhadapan seorang diri dengan lelaki itu. Dan dari sinilah, saudara-saudara, sebuah langkah besar akan dimulai. Karena seorang ibu yang gelisah tidak akan pernah menyerah sebelum menemukan anaknya. Meski harus melawan rasa takut, meski harus menantang keadaan, Sumiati bertekad mencari kebenaran. Dan tekad seorang ibu inilah yang kelak akan mengguncang seluruh rahasia kelam peternakan Heri Santoso. Saudara-saudara, malam itu Sumiati pulang dengan langkah gontai. Tubuhnya terasa lelah, tapi yang lebih berat adalah beban di hatinya. Kata-kata Heri Santoso berulang-ulang terdengar di kepalanya. Dewi sudah menikah dengan lelaki dari Jakarta. Saya bahkan kasih ongkos tambahan. Dari luar terdengar meyakinkan, namun bagi seorang ibu yang mengenal anaknya sejak kecil, penjelasan itu tidak masuk akal. Di kontrakan kecil yang ia sewa di Blitar, Sumiati duduk termenung. Foto Dewi yang ia bawa dari rumah ia genggam erat. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu anaknya bukan tipe yang akan meninggalkan dua anak kecil tanpa pesan. Malam itu, ia berdoa lama sekali, memohon petunjuk dari Tuhan. Dan dari doa itu tumbuh sebuah tekad baru. Ia harus mencari kebenaran, meski sendirian. Beberapa hari kemudian, dengan langkah pasti, Sumiati mendatangi kantor polisi Blitar. Ruangan itu sederhana, kursi kayu berjajar, kipas angin berdecit pelan. Ia menunggu cukup lama sebelum dipanggil masuk. Dengan tangan bergetar, ia menulis laporan di selembar kertas. Anak saya Dewi Kartikasari terakhir bekerja di peternakan babi milik Heri Santoso. Sudah lebih dari 3 bulan tidak ada kabar. Telepon tidak bisa dihubungi. Uang kiriman berhenti. Saya curiga ada sesuatu yang terjadi padanya. Petugas yang menerima laporan itu memandang wajah Sumiati dengan iba. Mereka mendengarkan dengan sabar, lalu berjanji akan menindaklanjuti. Bagi Sumiati, itu sudah cukup memberi harapan. Ia pulang dengan sedikit lega, percaya bahwa polisi akan menemukan kebenaran. Beberapa hari kemudian, 2 polisi berpakaian sipil mendatangi peternakan. Mereka disambut langsung oleh Heri di gerbang. Lelaki itu tetap tenang, bahkan tersenyum tipis. Selamat siang, Pak. Kami menerima laporan tentang seorang pekerja bernama Dewi Kartikasari. Kami perlu memastikan informasinya. Ujar salah seorang polisi. Heri mengangguk pelan. Oh Dewi? Betul, memang sempat kerja di sini, tapi sudah lama berhenti. Katanya ikut seorang laki-laki dari Jakarta. Ia pamit baik-baik. Bahkan saya beri sedikit uang tambahan untuk ongkos. Saya kira keluarganya sudah tahu. Nada suaranya mantap, tanpa keraguan. Polisi kemudian meminta izin melihat barak tempat Dewi dulu tinggal. Heri menunjuk ke sebuah ruangan sederhana. Kosong. Hanya ada kasur tipis. Setiap kali pekerja keluar, kami bersihkan kamarnya. Jelasnya singkat. Dari luar, semua tampak normal. Deretan kandang babi. Pekerja sibuk. Bau menyengat khas peternakan. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Apakah ada dokumen atau catatan tentang para pekerja? Mungkin fotokopi KTP atau kontrak kerja? Tanya polisi. Heri menggeleng. Kami usaha kecil, Pak. Tidak ada kontrak resmi. Orang datang kerja, lalu pergi. Semua sederhana saja. Jawaban itu terdengar wajar, terutama di pedesaan yang memang sering longgar dalam administrasi. Setelah hampir 1 jam, polisi pamit. Catatan mereka hanya berisi keterangan singkat. Subjek pernah bekerja di lokasi. Menurut pemilik sudah berhenti 3 bulan lalu. Tidak ditemukan barang pribadi. Tidak ada saksi langsung. Laporan itu kemudian dikategorikan sebagai kehilangan sukarela. Seseorang yang kemungkinan pergi dengan keinginan sendiri tanpa memberitahu keluarga. Ketika menerima penjelasan itu, Sumiati hampir tak percaya. Ia dipanggil ke kantor polisi. Dijelaskan dengan nada resmi bahwa kasus ditunda karena tidak ada bukti kejahatan. Kami akan tetap menyimpan laporannya, Bu.
Kalau ada perkembangan baru, akan ditindaklanjuti, ucap seorang perwira. Sumiati mengangguk pelan, tetapi hatinya menolak. Baginya, jawaban itu hanya menambah luka. Malam itu, ia kembali ke kontrakan kecilnya di Blitar. Ia duduk lama, menatap lantai. Tangannya gemetar menggenggam foto Dewi. Air matanya jatuh deras. Namun di balik kesedihan itu, tumbuh sebuah keberanian. Kalau mereka menganggap ini biasa, aku tidak boleh berhenti. Aku harus terus mencari. Itulah tekad yang bersemayam di hatinya. Saudara-saudara, kegigihan seorang ibu memang sering dianggap kecil. Tetapi justru dari sanalah sebuah penyelidikan besar bisa bermula. Karena Sumiati tidak pernah menyerah. Meski aparat awalnya menganggap hilangnya Dewi sebagai hal sepele. Dan dari keberanian seorang ibu inilah, jalan panjang menuju kebenaran akhirnya mulai terbuka. Saudara-saudara, hari-hari berjalan. Tetapi hati Sumiati tidak pernah tenang. Setiap kali ia datang ke kantor polisi Blitar untuk menanyakan perkembangan kasus, jawabannya selalu sama. Belum ada bukti, Bu. Mohon bersabar. Kata-kata itu membuatnya kecewa, namun ia tidak pernah menyerah. Setiap minggu, dengan langkah tertatih, ia kembali mendatangi kantor polisi. Kadang hanya untuk menanyakan hal kecil, kadang hanya untuk memastikan laporan anaknya tidak dilupakan. Bagi sebagian orang, sikap Sumiati mungkin terlihat berlebihan. Namun bagi seorang ibu, kehilangan anak adalah luka yang tidak bisa diabaikan. Nak, ibu tidak akan berhenti. Ibu akan mencari sampai ketemu, bisiknya setiap malam sambil menatap foto Dewi. Kegigihan Sumiati perlahan menarik perhatian. Nama ibu tua, dari Demak yang mencari anaknya, mulai terdengar hingga ke Polda Jawa Timur di Surabaya. Dalam laporan internal, dicatat bahwa ada seorang ibu yang terus-menerus datang, mendesak agar kasus anaknya diusut. Hal itu membuat seorang perwira menengah, Kompol Agus Prasetyo, mulai memperhatikan. Agus adalah penyidik berpengalaman. Usianya 40-an, wajahnya teduh namun sorot matanya tajam. Ia dikenal sebagai polisi yang tidak mudah puas dengan jawaban sederhana. Ketika membaca berkas tipis berisi laporan hilangnya Dewi Kartikasari, Agus terdiam lama. Ia mencatat pola yang janggal. Seorang janda muda, terakhir bekerja di peternakan Heri Santoso, lalu lenyap tanpa kabar. Ada catatan tambahan, beberapa pekerja lain juga hilang dengan pola serupa. Semua janda, semua hilang. Ini bukan kebetulan, gumam Agus sambil menutup map. Ia tahu pola berulang adalah tanda bahaya. Beberapa hari kemudian, ia memutuskan untuk membentuk tim kecil. Perintahnya jelas. Telusuri ulang setiap nama yang pernah bekerja di peternakan Heri, datangi keluarga mereka, dengarkan cerita langsung, cari jejak uang, catatan komunikasi, apapun yang bisa memberi petunjuk. Tim bergerak ke berbagai daerah, Demak, Pekalongan, Cilacap, hingga Tegal. Hasilnya membuat bulu kuduk berdiri. Hampir semua keluarga bercerita hal yang sama. Awalnya, korban rutin mengirim uang, lalu tiba-tiba berhenti total. Alasan terakhir selalu mirip, katanya ikut laki-laki baru, tetapi tidak ada yang benar-benar melihat atau mendapat kabar langsung. Di Demak, seorang ibu bernama Nurhayati menangis sambil menunjukkan buku tabungan anaknya. Awalnya tiap bulan ada transfer, lalu tiba-tiba kosong. Orang bilang dia ikut lelaki dari Bandung, tapi sampai sekarang tidak ada berita. Di Pekalongan, kakak dari seorang korban memperlihatkan surat kecil yang terakhir dikirim. Setelah itu, tidak ada lagi kabar. Kami kira dia pindah kerja, tapi kok tidak pernah telepon, tidak pernah pulang. Rasanya aneh, Pak, katanya lirih. Semua cerita itu sama. Ada kiriman uang, lalu tiba-tiba hilang. Ada kabar samar, tapi tidak ada bukti nyata. Pola itu membentuk benang merah yang menakutkan. Agus menatap papan tulis besar yang dipenuhi nama korban. Garis merah menghubungkan satu kasus dengan kasus lain. Ini bukan orang pergi dengan sukarela. Ini ada yang ditutup rapat. Ucapnya mantap. Namun, saudara-saudara, tantangan terbesar adalah bukti. Tanpa bukti fisik, sulit menjerat seorang pria yang pandai menjaga citra seperti Heri Santoso. Di desa, Heri tetap dikenal sebagai lelaki dermawan yang suka menolong janda. Tidak ada yang berani melontarkan tuduhan tanpa dasar. Meski begitu, tekad Sumiati memberi semangat baru bagi para polisi muda di tim Agus. Mereka melihat bagaimana seorang ibu sederhana, dengan doa dan air mata, mampu membuat sebuah kasus kecil tetap hidup. Kalau ibu itu tidak menyerah, kenapa kita harus menyerah? Kata salah seorang penyidik muda.
Saudara-saudara, inilah awal dari sebuah penyelidikan besar. Dari kegigihan seorang ibu, dari air mata yang jatuh setiap malam, sebuah tim khusus lahir untuk menguak tabir gelap di balik pagar tinggi peternakan Heri Santoso. Dan tanpa mereka sadari, langkah baru ini akan membawa mereka semakin dekat pada kebenaran yang menakutkan. Saudara-saudara, ketika sebuah pola mulai terlihat jelas, maka disitulah benih kebenaran muncul. Kompol Agus Prasetyo menyadari hal itu. Setelah menelusuri keluarga korban dari Demak, Pekalongan, hingga Tegal, ia tidak lagi melihat kasus ini sebagai hilangnya satu orang. Bagi Agus, ini adalah sebuah rangkaian kejahatan yang sistematis. Di ruang kerjanya yang sederhana di Polda Jawa Timur, Agus menempelkan catatan di papan besar. Ada 7 nama perempuan, semua janda. Semua terakhir bekerja di peternakan Heri Santoso. Semua hilang dengan pola yang sama, sempat mengirim uang, lalu tiba-tiba berhenti total. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, hanya bisik-bisik samar bahwa mereka ikut lelaki baru. Agus berdiri lama menatap papan itu. Tangannya menggenggam spidol merah, menarik garis yang menghubungkan setiap nama korban. Semakin banyak garis, semakin jelas jaringannya. Kita tidak bicara soal satu orang, tapi sebuah pola. Dan pola ini berbahaya, ucapnya pada tim. Malam itu, ia mengumpulkan beberapa penyidik muda. Suasana rapat sederhana, hanya kopi hitam dan rokok kretek di atas meja. Tetapi suasananya tegang. Agus menjelaskan temuan mereka satu persatu. Rekening bank, cerita keluarga, hingga kesamaan waktu hilangnya para korban. Semua berakhir di satu titik. Peternakan Heri Santoso di Blitar. Itu pusatnya, ujar Agus mantap. Seorang penyidik muda mengangkat tangan. Tapi Pak, kalau kita hanya pakai cerita keluarga dan catatan tabungan, itu belum cukup. Kita butuh bukti nyata dari lokasi. Agus mengangguk pelan. Ia tahu benar tantangan terbesarnya adalah minimnya bukti fisik. Dari luar, peternakan itu tampak wajar. Hanya kandang babi besar, pekerja keluar masuk, dan seorang pemilik yang ramah. Bahkan ketika polisi Blitar memeriksa, tidak ada yang mencurigakan. Tapi saya yakin ada sesuatu yang disembunyikan di balik pagar itu, kata Agus sambil mengetuk papan tulis. Kalau tidak, kenapa semua janda yang bekerja di sana lenyap begitu saja? Tim kemudian mulai membagi tugas. Ada yang ditugaskan memantau arus keuangan Heri, ada yang mencari catatan pembelian bahan, dan ada yang bertugas mendekati warga sekitar peternakan. Semua informasi, sekecil apapun, dikumpulkan. Dari hasil pengamatan, mereka menemukan hal ganjil. Heri sering membeli bahan kimia tertentu dalam jumlah besar melalui jalur tak resmi. Sementara di desa, beberapa warga bercerita tentang suara mesin keras dari arah dapur pakan setiap malam. Ada pula pedagang sayur Bu Marni yang mengaku sering melihat wajah baru pekerja perempuan, lalu tak pernah muncul lagi. Keterangan Bu Marni membuat Agus semakin yakin. Dia saksi kecil, tapi sangat penting. Polanya sama, ada yang datang, belanja cabai dan bawang, lalu tiba-tiba hilang. End of. Namun, saudara-saudara, sekali lagi masalah terbesar adalah keberanian warga. Banyak orang tahu ada yang ganjil, tetapi mereka memilih diam. Sudahlah, jangan ikut campur. Hidup sudah susah, jangan ditambah masalah. Begitu kata seorang bapak di warung kopi. Budaya sungkan dan rasa takut membuat rahasia itu tetap tertutup rapat. Agus paham, untuk membuka tabir gelap ini, mereka tidak bisa hanya mengandalkan cerita. Mereka butuh mata di dalam. Seseorang yang bisa melihat langsung apa yang terjadi di balik pagar tinggi peternakan Heri. Malam itu, setelah rapat panjang, Agus berkata dengan suara tegas, "Kita sudah punya pola, kita punya saksi kecil, tapi semua ini belum cukup untuk menjeratnya. Kita butuh orang yang bisa masuk, yang bisa menyamar, dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam." Ucapan itu membuat ruangan hening. Semua orang paham, langkah berikutnya berisiko tinggi. Tetapi tanpa itu, kasus ini bisa kembali terkubur. Saudara-saudara, inilah titik awal sebuah keputusan besar. Kompol Agus Prasetyo tidak hanya melihat kasus ini sebagai pekerjaan, tapi juga sebagai panggilan moral. Ia tahu, di balik setiap nama korban, ada keluarga yang menangis menunggu kepastian. Dan ia tidak akan membiarkan kejahatan ini terus bersembunyi di balik wajah ramah seorang Heri Santoso. Saudara-saudara, penyelidikan yang dipimpin Kompol Agus Prasetyo terus berlanjut. Setiap potongan informasi, sekecil apapun, dicatat. Semakin lama, gambaran besar mulai terbentuk meski belum utuh. Dari catatan bank, tim menemukan pola mencurigakan.
Setiap kali ada pekerja baru masuk ke peternakan Heri Santoso, beberapa bulan kemudian selalu ada transfer rutin ke rekening keluarganya. Tetapi setelah 3 atau 4 bulan, tiba-tiba transfer berhenti total. Yang lebih aneh, tepat sebelum berhenti, selalu ada penarikan tunai dalam jumlah besar dari rekening perusahaan Heri. Setelah itu, jejak keuangan benar-benar kosong. Seolah ada siklus yang berulang, ujar seorang analis keuangan dalam rapat kecil. Terima pekerja, bayar gaji rutin, lalu semua berakhir mendadak dengan penarikan besar. Setelah itu, tidak ada lagi. Pola ini membuat Agus semakin curiga. Ia menandai tanggal-tanggal itu di papan tulis, lalu menarik garis merah. Semua korban hilang dalam rentang waktu yang mirip. Semua berakhir di satu titik yang sama. Peternakan Heri Santoso. Tidak hanya keuangan, tim juga menelusuri jalur logistik. Dari catatan pembelian, Heri ternyata rutin membeli bahan kimia tertentu. Natrium hidroksida dan asam sulfat. Dalam jumlah jauh lebih besar dari kebutuhan normal sebuah peternakan. Seorang ahli kimia yang dimintai keterangan berkata singkat, "Kalau hanya untuk membersihkan kandang, jumlah sebesar ini tidak masuk akal. Ada sesuatu yang lain." Di lapangan, warga desa juga memberikan cerita-cerita kecil yang memperkuat dugaan. Seorang mantan pekerja laki-laki, Tono, mengaku tidak tahan bekerja di sana. Setiap malam ada suara mesin keras dari dapur pakan. Baunya bikin kepala pusing. Dan tidak ada satupun pekerja yang boleh masuk ke sana, kecuali Pak Heri sendiri. Pengakuan itu menyebar pelan dari mulut ke mulut, menambah rasa curiga yang sebelumnya hanya berupa bisik-bisik. Sementara itu, Bu Marni, pedagang sayur keliling, kembali menegaskan pengamatannya. Ia hafal betul siapa saja yang rajin membeli cabai atau bawang. Orang-orang itu biasanya sempat berbelanja beberapa bulan, tapi tiba-tiba hilang. Tidak ada pamit, tidak ada titip pesan. Seolah lenyap begitu saja. Bagi warga desa, semua itu hanya gosip yang berhenti di pasar atau warung kopi. Tetapi bagi Agus, semua potongan kecil itu adalah puzzle yang harus disatukan. Ia menatap papan tulis yang kini penuh garis merah. Keuangan mencurigakan, pembelian bahan kimia berlebih, suara mesin misterius, dan kesaksian warga. Kalau benar maka dapur pakan itu bukan sekadar tempat membuat makanan ternak. Itu kuncinya, ujar Agus dengan nada serius. Namun, sekali lagi, masalah terbesar adalah bukti. Semua yang mereka miliki masih berupa dugaan, pola, dan cerita. Di pengadilan, hal itu belum cukup. Agus tahu ia harus menemukan cara untuk mendapatkan bukti langsung dari dalam peternakan. Pada malam yang sunyi, di ruang kerjanya, Agus menatap daftar nama korban. Ada 7 perempuan, 7 janda, 7 keluarga yang menangis. Ia mengepalkan tangan. Kita tidak bisa berhenti di sini. Kita harus masuk ke dalam. Kita harus lihat sendiri apa yang terjadi di balik pagar itu. Saudara-saudara, inilah momen di mana penyelidikan berubah arah. Dari sekadar mengumpulkan data, kini menuju rencana berani, menyusup ke jantung misteri. Sebuah langkah penuh risiko, tapi juga satu-satunya cara untuk menguak kebenaran. Dan tanpa disadari, persiapan menuju penyamaran itu akan segera dimulai. Karena keadilan tidak bisa hanya menunggu bukti datang, tetapi harus dicari dengan keberanian. Saudara-saudara, ketika semua bukti hanya berupa pola dan dugaan, maka langkah berikutnya harus lebih berani. Itulah yang diputuskan oleh Kompol Agus Prasetyo bersama timnya. Mereka sepakat, satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang terjadi di balik pagar tinggi peternakan Heri Santoso adalah dengan menyusup langsung ke dalam. Namun, siapa yang bisa masuk tanpa menimbulkan kecurigaan? Pertanyaan itu membuat ruang rapat hening. Heri hanya menerima pekerja perempuan, khususnya janda. Para pria jelas tidak mungkin menyamar. Sejumlah nama diajukan, tetapi sulit menemukan orang yang tepat. Akhirnya, mata Agus berhenti pada seorang perwira muda bernama Letnan Rini Astuti. Usianya baru 28 tahun, penampilannya sederhana, wajahnya lembut, mudah dipercaya. Meski muda, Rini sudah berpengalaman dalam beberapa operasi intelijen. Ia dikenal pemberani, cermat, dan bisa menjaga penyamaran dengan baik. Kalau kita ingin masuk tanpa dicurigai, Rini orangnya, kata Agus mantap. Rini mendengarkan dengan wajah tenang. Meski dalam hatinya ia sadar risiko yang dihadapi tidak kecil. Saat melihat papan tulis penuh nama janda yang hilang, hatinya bergetar. Kalau mereka bisa lenyap begitu saja, saya harus berani. Ini bukan hanya tugas, ini soal kemanusiaan, ucapnya lirih. Tim segera menyiapkan identitas baru untuknya. Nama samaran yang dipilih adalah Rina Kartika,
seorang janda asal Brebes yang suaminya meninggal karena kecelakaan kerja. Dalam cerita latar belakangnya, Rina memiliki seorang anak kecil yang dititipkan pada kakaknya di kampung. Semua detail diperhatikan, KTP palsu, surat keterangan, hingga foto sederhana bersama seorang anak yang dipersiapkan khusus untuk memperkuat identitas. Selama beberapa hari, Rini berlatih mendalami perannya. Ia belajar berbicara dengan logat desa, melatih ekspresi wajah saat ditanya, dan mengatur sikap tubuh agar tampak sebagai perempuan rapuh yang membutuhkan pekerjaan. Latihan itu singkat, tapi cukup untuk membuatnya siap. Hari keberangkatan pun tiba. Dengan pakaian lusuh dan tas kecil di tangan, Rini berangkat menuju peternakan Heri Santoso. Jantungnya berdegup kencang, tapi wajahnya dibuat penuh kecemasan, seolah benar-benar seorang janda yang sedang mencari nafkah. Sesampainya di depan gerbang besi tinggi itu, pintu perlahan terbuka. Dari baliknya muncul sosok Heri Santoso. Tatapannya tajam, penuh selidik. "Siapa kamu?" tanyanya datar. Rini menunduk, suaranya bergetar. "Saya Rina, Pak, dari Brebes. Suami saya meninggal. Saya harus mencari nafkah untuk anak saya," katanya. "Di sini ada pekerjaan." Heri menatap lama, seakan menimbang-nimbang. Bibirnya kemudian melengkung tipis. "Baiklah, kalau begitu, kamu bisa tinggal di sini. Kerja yang rajin. Semua sudah ada tempatnya." Dalam hati, Rini menghela napas panjang. Langkah pertama berhasil, ia diterima bekerja. Hari-hari awal di peternakan sangat melelahkan. Rini harus membersihkan kandang, memberi makan ternak, dan menahan bau yang menusuk hidung. Malam-malam, ia tidur di barak kecil dengan kasur tipis. Namun yang paling membuatnya waspada adalah perhatian Heri. Lelaki itu sering muncul tiba-tiba, membawa makanan atau sekadar bertanya kabar, tetapi tatapannya selalu penuh pengamatan, seolah sedang menilai gerak-geriknya. Rini tetap menjaga perannya. Ia tampak pasrah, lelah, dan tidak banyak bicara persis seperti perempuan desa yang benar-benar terhimpit kebutuhan. Lewat jalur komunikasi rahasia, ia melaporkan setiap perkembangan pada tim Agus. Ada satu bangunan khusus, disebut dapur pakan, selalu terkunci. Hanya Heri yang masuk. Setiap malam terdengar suara mesin dan baunya tidak seperti pakan biasa. Tulisnya dalam laporan singkat. Membaca laporan itu, Agus mengerutkan kening. "Itu kuncinya, tapi jangan gegabah. Kita butuh bukti yang jelas," katanya kepada tim. "Saudara-saudara, misi Rini baru saja dimulai. Setiap hari di peternakan adalah pertaruhan. Setiap malam, suara mesin dari dapur pakan bagaikan tanda bahaya. Sedikit saja ia lengah, penyamarannya bisa terbongkar, dan nyawanya melayang. Namun, justru dari langkah berani ini, jalan menuju kebenaran mulai terbuka. Karena hanya dengan keberanian menyusup langsung, misteri yang menelan begitu banyak janda tanpa jejak itu bisa diungkap. Saudara-saudara, hari-hari pertama Letnan Rini Astuti di peternakan Heri Santoso terasa panjang dan melelahkan. Dengan identitas samaran sebagai Rina Kartika, ia harus benar-benar menyatu dengan para pekerja lain. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, lalu ikut membersihkan kandang, memberi makan ratusan babi, dan menimba air dari sumur tua. Bau menyengat dari kandang menusuk hidung, keringat bercampur debu menempel di kulit, tapi ia menahannya. Ia tahu, semua rasa lelah itu hanyalah bagian kecil dari sebuah misi besar. Di siang hari, Rini berusaha membaur dengan para pekerja perempuan lainnya. Mereka semua janda dari berbagai daerah, wajah-wajah letih yang tampak pasrah pada keadaan. Di barak sederhana, mereka tidur di atas kasur tipis yang berjajar. Malam-malam sering terdengar bisik-bisik rindu. Ada yang bercerita tentang anaknya yang ditinggalkan di kampung. Ada yang berharap suatu hari bisa pulang membawa tabungan kecil. Rini mendengarkan dengan seksama, karena di balik cerita itu ia menemukan kesamaan. Hampir semua pekerja sebelumnya tiba-tiba hilang tanpa kabar. Namun, yang paling menarik perhatian Rini adalah sebuah bangunan di ujung peternakan, dapur pakan. Dari luar, bangunan itu tampak biasa saja, berdinding besi dengan pintu besar yang selalu terkunci rapat. Tetapi hanya Heri yang punya kunci. Tidak ada satupun pekerja yang diizinkan mendekat. Jika ada yang bertanya, jawabannya selalu sama. Bahaya, banyak mesin besar. Biar saya saja yang urus. Setiap malam, Rini mendengar suara mesin berderu dari arah bangunan itu. Derumannya panjang, kadang disertai dentuman seperti benda berat jatuh. Bau menyengat juga kerap terbawa angin. Bau itu bukan hanya pakan ternak biasa.
melainkan sesuatu yang lebih tajam, membuat perih di hidung dan mata. Rasa curiga semakin kuat. Suatu malam, Rini memberanikan diri mendekat. Ia berpura-pura mengambil air, lalu berjalan pelan ke arah dapur pakan. Dari celah kecil di bagian atas, ia melihat samar bayangan mesin besar berputar. Lantainya tampak basah, seolah baru saja disiram. Tiba-tiba langkah kaki terdengar. Harry muncul dengan kunci di tangannya. Tatapannya dingin, penuh selidik. "Kamu ngapain di sini?" tanyanya datar. Rini menunduk cepat-cepat, pura-pura panik. "Maaf Pak, saya salah jalan. Saya mau ambil air." Harry menatap lama, seakan mencoba membaca isi hatinya. Lalu ia menghela napas. "Jangan dekat-dekat sini. Banyak mesin berbahaya. Bisa melukai orang." Suaranya tenang, tapi ada nada ancaman yang membuat bulu kuduk meremang. Rini segera berlalu dengan wajah pucat. Meski dalam hatinya ia semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan di balik pintu besi itu. Lewat jalur rahasia, ia mengirim laporan singkat kepada tim. Ada bangunan khusus, dapur pakan, selalu terkunci. Hanya Harry yang masuk. Suara mesin keras terdengar tiap malam. Bau menyengat tidak wajar. "Saya hampir ketahuan." Enbust. Membaca laporan itu, Kompol Agus Prasetyo mengerutkan kening. "Itu kunci misterinya. Tapi kita butuh bukti nyata. Jangan gegabah. Terus amati," pesannya kepada Rini. Malam berikutnya, suara mesin kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seakan sedang menggiling sesuatu. Rini berbaring di barak, tetapi telinganya awas. Ia mencatat setiap detail. Waktu mesin dinyalakan, lamanya suara berderu, hingga aroma kimia yang semakin pekat. Saudara-saudara, bayangkanlah betapa berat beban seorang perempuan muda yang menyusup sendirian ke sarang misteri. Setiap detik adalah pertaruhan. Sedikit saja lengah, penyamarannya bisa terbongkar. Namun Rini tetap bertahan, karena ia tahu kebenaran tentang hilangnya para janda ada di balik pintu besi dapur pakan itu. Dan semakin lama ia berada di sana, semakin jelas bahwa rahasia kelam itu tidak bisa ditutupi selamanya. Saudara-saudara, semakin lama Letnan Rini Astuti berada di peternakan Heri Santoso, semakin tajam pula instingnya merasakan ada sesuatu yang kelam tersembunyi di sana. Suara mesin dari dapur pakan memang mencurigakan, namun belum ada bukti nyata yang bisa ditunjukkan. Sampai pada suatu sore, ketika langkah kakinya membawanya ke sebuah bangunan tua di dekat gudang pakan. Bangunan itu tampak jarang digunakan. Dindingnya dipenuhi debu, pintunya berderit saat dibuka, dan di sudut-sudutnya penuh dengan sarang laba-laba. Rini berpura-pura mencari tempat menyimpan karung pakan, padahal sebenarnya ia sedang mencari celah untuk menemukan sesuatu. Di pojok ruangan, matanya menangkap sebuah peti kayu besar yang tertutup rapat. Debu tebal menempel di permukaannya, seolah sudah lama tak disentuh. Dengan hati-hati, ia membuka tutupnya. Dan apa yang ia lihat membuat napasnya tercekat. Di dalam peti, tersimpan pakaian perempuan yang kusut, beberapa tas kecil, dan perhiasan murahan, cincin perak, kalung plastik, gelang imitasi. Jumlahnya lebih dari satu, jelas milik orang berbeda. Rini mengenali bahwa barang-barang itu bukan milik pekerja yang masih ada di barak. Barang itu pastilah milik mereka yang sudah hilang. Tangannya bergetar. Sejenak, ia hampir menutup peti itu kembali, takut ketahuan. Namun ingatannya pada wajah-wajah perempuan yang lenyap tanpa jejak membuatnya kuat. Ia mengambil kamera kecil tersembunyi di bajunya, lalu memotret barang-barang itu satu persatu. Klik, klik, klik. Setiap jepretan adalah bukti berharga. Setelah memastikan semuanya terdokumentasi, ia menutup peti rapat-rapat, menghapus jejak, agar tak ada yang curiga. Lalu ia keluar dari gudang dengan langkah tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Malam harinya, lewat jalur komunikasi rahasia, Rini mengirim laporan kepada tim. "Saya menemukan peti berisi pakaian dan perhiasan milik perempuan. Jumlah lebih dari satu. Bukti foto terlampir. Diduga barang milik para korban yang hilang." Di markas Polda Jawa Timur, Kompol Agus Prasetyo menerima laporan itu. Ia menatap foto-foto yang dikirim Rini dengan wajah serius. Gambar-gambar itu jelas menunjukkan barang pribadi yang ditinggalkan, dan jumlahnya terlalu banyak untuk dianggap kebetulan. "Ini petunjuk penting," ujar Agus sambil menepuk meja. "Kita harus cocokkan dengan keluarga korban." Keesokan harinya, beberapa anggota tim mendatangi keluarga korban di Demak dan Pekalongan. Ketika foto-foto itu diperlihatkan, suasana menjadi haru. "Itu milik anak saya," ujar seorang ibu sambil menangis.
menunjuk pada sebuah kalung plastik yang sederhana. Kalung itu selalu dipakainya. Saya kenal betul. Di rumah lain, seorang kakak korban mengenali tas kecil yang dipotret Rini. Itu tas milik adikku. Dia membelinya di pasar Pekalongan sebelum berangkat ke Blitar. Keterangan keluarga itu memperkuat analisis tim. Bukti foto dari Rini bukan sekadar dugaan, melainkan mulai mengarah pada keterkaitan langsung antara peternakan Heri Santoso dengan hilangnya para perempuan. Namun Agus tahu, meski foto itu berharga, pengadilan tetap menuntut bukti fisik yang lebih kuat. Kita sudah semakin dekat, tapi belum cukup. Kita butuh pengamatan lebih dalam. Rini masih harus bertahan di sana, kata Agus dengan wajah tegang. Sementara itu, di peternakan, Rini berusaha menjaga ketenangan. Ia tetap bekerja seperti biasa, membersihkan kandang, menimba air, dan tidur di barak bersama para pekerja lain. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu setiap hari yang ia jalani semakin berbahaya. Heri Santoso bukan orang bodoh. Tatapannya seringkali penuh selidik, seakan bisa membaca pikiran. Saudara-saudara, bayangkanlah betapa besar keberanian seorang perempuan yang sendirian harus menghadapi semua itu. Dengan senyum tipis dan tubuh letih, ia berpura-pura pasrah. Padahal di balik itu, ia sedang membawa rahasia besar yang bisa mengguncang nama baik seorang lelaki yang selama ini dianggap dermawan. Dan temuan di gudang itu hanyalah awal. Rahasia sebenarnya masih tersembunyi di balik pintu besi dapur pakan, tempat yang setiap malam berderu bising, dengan bau menyengat yang membuat bulu kuduk berdiri. Saudara-saudara, setelah menemukan peti berisi barang-barang pribadi milik perempuan yang hilang, keberanian Letnan Rini Astuti semakin teruji. Ia tahu, rahasia terbesar tidak ada di gudang tua itu, melainkan di dalam bangunan misterius yang disebut dapur pakan. Malam-malam di peternakan, kini selalu membuat jantungnya berdebar kencang. Dari barak kecil tempat ia tidur, suara mesin kerap terdengar bergemuruh dari arah dapur pakan. Bukan hanya sekadar suara gilingan, melainkan dentuman keras seperti ada benda berat yang dijatuhkan. Bau tajam yang menusuk hidung pun ikut terbawa angin, membuat mata perih dan dada sesak. Suatu malam, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Rini bangkit perlahan, melangkah pelan keluar dari barak. Ia berjongkok di balik tumpukan karung pakan, mencari celah untuk melihat. Dari sana, ia menyaksikan pintu dapur pakan terbuka sedikit. Di dalam, terlihat Heri Santoso sedang mengoperasikan mesin besar. Tangannya menuangkan cairan dari sebuah jerigen besar berwarna biru. Begitu cairan itu masuk ke mesin, terdengar suara berdesis keras, lalu bau kimia menyengat semakin pekat. Keringat membasahi wajah Heri, tapi gerakannya tampak tenang, seolah sudah terbiasa melakukannya. Beberapa menit kemudian, mesin dimatikan. Heri mengambil selang air dan mulai menyiram lantai dengan cermat. Bunyi gesekan sikat terdengar, disertai air kotor yang mengalir ke saluran di belakang bangunan. Dari cahaya lampu neon, Rini bisa melihat lantai berkilat basah, tanda pembersihan intensif baru saja dilakukan. Dengan tangan gemetar, Rini meraih kamera kecil tersembunyi di bajunya. Ia memotret dari kejauhan. Hasilnya memang samar, tetapi cukup memperlihatkan mesin, jerigen kimia, dan lantai yang baru dicuci. Setiap jepretan adalah taruhan nyawa, sebab jika Heri menoleh sedikit saja, penyamarannya bisa terbongkar. Tiba-tiba, Heri keluar dari pintu dapur, pakan sambil menyalakan rokok. Ia berdiri di depan pintu, matanya menyapu sekeliling. Rini menahan napas, merapatkan tubuhnya ke karung pakan. Detik-detik itu terasa panjang. Untunglah, setelah beberapa saat, Heri kembali masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Rini kembali ke barak dengan langkah hati-hati. Malam itu ia hampir tak bisa tidur. Jantungnya masih berdegup kencang. Keringat dingin membasahi pelipis. Tapi ia tahu, apa yang dilihatnya adalah kunci penting. Keesokan harinya, lewat jalur rahasia, ia mengirim laporan singkat kepada tim. Pak Heri terlihat mengoperasikan mesin besar di dapur pakan. Ia menuangkan cairan kimia dari jerigen biru, lalu membersihkan lantai dengan teliti. Bau menyengat sangat kuat. Bukti foto terlampir. Di markas Polda Jawa Timur, Kompol Agus Prasetyo membaca laporan itu dengan wajah serius. Foto-foto yang dikirim Rini memang tidak sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan adanya aktivitas mencurigakan. Mesin besar, jerigen kimia, dan pola pembersihan yang berulang, semuanya tidak wajar untuk sekadar membuat pakan babi. Kita semakin dekat, ujar Agus kepada timnya. Tapi kita belum boleh gegabah. Kita butuh bukti ilmiah yang lebih kuat. Rini harus terus bertahan, meski risikonya semakin tinggi.
Saudara-saudara, bayangkanlah betapa berat tekanan yang ditanggung Rini. Setiap malam, ia tidur dengan rasa was-was. Setiap langkahnya penuh dengan kemungkinan bahaya. Tetapi di balik semua itu, ia tahu ada puluhan keluarga yang menunggu jawaban. Dan satu-satunya cara untuk memberikan jawaban itu adalah dengan terus mengamati, terus mengumpulkan bukti, sampai kebenaran benar-benar terbongkar. Dan malam-malam berikutnya, suara mesin dari dapur pakan kembali terdengar. Lebih keras, lebih lama, lebih mencurigakan. Rahasia besar itu kini semakin dekat untuk terkuak. Saudara-saudara, sementara Letnan Rini Astuti terus mempertaruhkan nyawa di dalam peternakan, tim khusus yang dipimpin Kompol Agus Prasetyo juga bergerak dari luar. Mereka menelusuri jejak keuangan, catatan pembelian barang, hingga distribusi bahan kimia yang masuk ke peternakan Heri Santoso. Hasilnya mengejutkan. Dari laporan bank, diketahui bahwa setiap kali ada pekerja baru masuk, beberapa bulan kemudian selalu terjadi pola yang sama. Transfer rutin ke keluarga korban, lalu tiba-tiba berhenti. Dan pada bulan terakhir, selalu ada penarikan tunai besar-besaran dari rekening perusahaan Heri. Setelah itu, jejak uang lenyap. Ini pola yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan, ujar seorang analis keuangan, sambil menunjuk grafik yang ditempel di papan, seolah ada siklus. Pekerja masuk, gaji jalan, lalu berakhir dengan penarikan besar. Setelah itu korban hilang. Tak hanya soal uang, penyelidikan juga menemukan hal lain yang tak kalah mencurigakan. Dari catatan pembelian, perusahaan peternakan Heri tercatat membeli natrium hidroksida dan asam sulfat dalam jumlah yang sangat besar. Kedua bahan kimia ini sebenarnya bisa dipakai untuk pembersih, tetapi jumlah yang dibeli jauh melampaui kebutuhan wajar. Seorang ahli kimia yang diminta pendapatnya menggeleng pelan. Kalau hanya untuk membersihkan kandang, jumlah segini tidak masuk akal. Bahkan rumah sakit besar pun tidak butuh sebanyak itu. Pasti ada penggunaan lain. Keterangan itu membuat ruangan rapat mendadak hening. Semua orang saling pandang, seolah baru menyadari bahwa kecurigaan mereka bukan lagi sekadar dugaan. Ada sesuatu yang sangat serius terjadi di balik pagar peternakan itu. Agus menepuk meja. Kalau benar bahan kimia ini digunakan di dapur pakan, berarti tempat itu bukan sekadar untuk pakan ternak. Itu pusat misteri ini. Untuk memperkuat analisis, tim mendatangi keluarga korban dengan membawa catatan keuangan. Di Demak, seorang ibu bernama Nur Hayati menangis saat melihat tabel transfer uang. Ya Allah, ini memang bulan terakhir anak saya kirim uang. Setelah itu hilang total. Saya kira dia masih hidup dengan lelaki baru. Tapi ternyata, suaranya terputus, air mata mengalir deras. Di Pekalongan, kakak seorang korban juga memberikan keterangan serupa. Adikku sempat kirim uang 3 bulan, lalu berhenti mendadak. Setelah itu, tidak ada kabar sama sekali. Kami heran, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Semua cerita keluarga itu sejalan dengan temuan tim. Pola hilangnya para perempuan konsisten, kirim uang rutin, berhenti, lalu lenyap tanpa jejak. Di markas, papan tulis besar kini penuh dengan catatan. Garis merah menghubungkan nama korban, tanggal terakhir mereka mengirim uang, serta catatan pembelian bahan kimia. Semuanya bermuara pada satu nama, Heri Santoso. Agus menatap papan itu lama sekali. Kita sudah punya pola keuangan, catatan kimia, dan laporan dari Rini. Semua menunjuk ke arah yang sama. Tapi, ia berhenti sejenak. Pengadilan tidak bisa dijatuhkan hanya dengan pola. Kita butuh bukti fisik, langsung dari dalam. Amitan, itulah sebabnya peran Rini semakin penting. Setiap laporan yang ia kirim, setiap foto yang ia ambil, semakin mendekatkan tim pada kebenaran. Namun di sisi lain, setiap malam yang ia jalani di dalam peternakan, juga berarti semakin besar risikonya terbongkar. Saudara-saudara, penyelidikan kini sudah sampai pada titik krusial. Semua tanda mengarah ke dapur pakan. Semua dugaan menguat ke arah penggunaan bahan kimia untuk sesuatu yang mengerikan. Tinggal satu langkah lagi, mendapatkan bukti langsung di lokasi. Dan langkah itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena sekali saja salah, bukan hanya kasus ini yang bisa gagal, tetapi nyawa Rini juga bisa melayang. Saudara-saudara, setelah berbulan-bulan menyusun bukti dan menunggu waktu yang tepat, akhirnya Kompol Agus Prasetyo memutuskan saatnya bertindak. Semua temuan, pola keuangan, catatan pembelian bahan kimia, laporan rahasia dari Letnan Rini sudah cukup untuk mengajukan surat perintah resmi. Jaksa akhirnya memberi izin. Tim boleh memeriksa peternakan Heri Santoso. Malam itu, udara Blitar terasa lembab. Awan menutupi bulan,
membuat desa tenggelam dalam kegelapan. Di sebuah pos rahasia, tak jauh dari peternakan, puluhan polisi berpakaian hitam bersiap. Senjata, radio komunikasi, hingga peralatan forensik sudah lengkap. Wajah mereka tegang, karena semua tahu ini adalah operasi yang berisiko tinggi. Agus berdiri di depan peta besar. Dengan suara mantap, ia memberi arahan. Tim A, masuk dari gerbang depan. Tim B dari sisi timur dekat gudang. Tim C dari belakang lewat jalur sungai. Target kita jelas. Amankan Heri Santoso, selamatkan Rini, dan pastikan bukti di dapur Pakan tidak hilang. Semua anggota mengangguk. Tidak ada yang bicara panjang. Malam itu adalah puncak dari penyelidikan panjang dan tidak boleh gagal. Di dalam peternakan, Rini sedang duduk di barak dengan hati gelisah. Sejak sore, Heri tampak mondar-mandir, menatapnya penuh selidik. Nalurinya mengatakan waktunya hampir habis. Benar saja, menjelang tengah malam, pintu barak terbuka. Heri berdiri di ambang pintu, wajahnya dingin. "Rina," katanya datar, "ikut saya, ada yang perlu kamu lihat." Dengan langkah berat, Rini mengikuti. Heri membawanya menuju dapur pakan. Dari dalam, terdengar suara mesin berderu. Aroma tajam kembali menyengat. Jantung Rini berdegup keras. Ia tahu, kali ini mungkin nyawanya benar-benar terancam. Di luar pagar, tim polisi sudah merayap dalam gelap. Radio kecil berdesis lirih. "Semua tim siap. Tunggu aba-aba." Suara Agus terdengar tegas. Di dalam dapur pakan, Heri menatap Rini tajam. "Kamu beda dari yang lain," katanya dengan nada rendah. "Terlalu tenang, terlalu banyak mengamati. Siapa kamu sebenarnya?" Rini menunduk, pura-pura takut. "Saya hanya perempuan biasa, Pak. Saya cuma butuh kerja." Heri mendekat, tangannya meraih bahu Rini dengan kasar. "Kamu bohong." Detik itu, pintu depan didobrak keras. Brak! Suara sirene meraung. Lampu sorot menyinari halaman peternakan. "Polisi, jangan bergerak!" teriak komando. Heri terkejut. Ia mendorong Rini ke samping, mencoba menutup pintu dapur pakan, tapi pasukan sudah menyerbu dari segala arah. Agus memimpin dari depan, suaranya lantang. "Amankan tersangka. Hidup-hidup." Heri sempat meraih linggis, hendak melawan, namun 3 polisi dengan sigap melumpuhkannya. Tangannya diborgol, wajahnya dipaksa menunduk. Ia masih sempat melirik Rini dengan tatapan tajam, seolah memberikan ancaman terakhir. Rini terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Seorang polisi wanita segera menghampiri, menyelimutinya. "Kamu selamat sekarang," bisiknya lembut. Sementara itu, tim forensik langsung bergerak ke dapur pakan. Mereka mengenakan pakaian khusus, memasang lampu sorot, lalu mendokumentasikan setiap sudut. Mesin besar diperiksa detail. Dari sela-sela besi, cairan lengket dikumpulkan dalam tabung sampel. Lantai yang masih basah digosok, lalu diambil serbuk untuk analisis. Jerigen berisi bahan kimia diamankan sebagai barang bukti. Seorang teknisi forensik berbisik, "Aroma ini bukan pembersih biasa. Hasil laboratorium nanti akan memastikan." Nambewa, halaman peternakan yang biasanya sunyi kini berubah menjadi lautan cahaya lampu dan kendaraan polisi. Warga desa yang terbangun mulai berdatangan, berbisik-bisik penuh heran. Apa yang terjadi? Benarkah Pak Heri ditangkap? Mereka sulit percaya. Lelaki yang selama ini dikenal ramah ternyata menyimpan sisi gelap. Agus berdiri tegak di tengah halaman. Wajahnya lelah, tetapi sorot matanya tegas. Ia menatap bangunan dapur pakan yang kini sudah tidak lagi menjadi misteri. "Akhirnya, kita sampai di sini," ucapnya lirih. "Saudara-saudara, malam itu adalah titik balik. Peternakan yang selama ini tertutup rapat akhirnya terbuka. Heri Santoso, lelaki yang selama ini dipandang dermawan, kini digiring ke mobil tahanan dengan tangan terborgol. Rahasia kelamnya tidak bisa lagi disembunyikan. Namun pekerjaan polisi belum selesai. Bukti harus diperiksa di laboratorium, keterangan saksi harus diperkuat, dan kebenaran harus dipastikan dengan ilmu, bukan hanya dugaan. Tetapi satu hal jelas. Malam itu, keadilan mulai berpihak pada para korban yang hilang. Saudara-saudara, setelah pengepungan besar di peternakan Blitar itu, Heri Santoso digiring ke kantor polisi dengan tangan terborgol. Wajahnya datar, tetapi matanya masih menyala penuh kebencian. Ia duduk di ruang interogasi sederhana. Hanya meja kayu, 2 kursi, dan lampu neon yang menggantung rendah. Kompol Agus Prasetyo sendiri, yang memimpin interogasi.
Ia membuka map berisi foto barang bukti, pakaian perempuan, perhiasan murahan, foto peti kayu, hingga catatan keuangan. Pak Heri, katanya tenang. Anda ditangkap karena dugaan penyalahgunaan bahan kimia berbahaya dan keterlibatan dalam hilangnya sejumlah pekerja perempuan. Apakah Anda ingin menjelaskan? Heri tersenyum tipis. Saya hanya peternak. Semua ini salah paham. Bahan kimia itu untuk membersihkan kandang, tidak lebih. Agus tidak terburu-buru. Ia mengeluarkan foto jerigen biru berisi cairan kimia. Kalau hanya untuk membersihkan kandang, kenapa jumlahnya jauh melebihi kebutuhan normal, bahkan lebih banyak dari yang dibutuhkan rumah sakit besar? Heri terdiam sebentar, lalu menjawab datar. Saya hanya ingin semuanya steril. Agus lalu memperlihatkan foto-foto barang pribadi yang ditemukan di gudang. Kalau ini, pakaian, tas, dan perhiasan milik perempuan yang sudah tidak ada. Kenapa ada di peternakan Anda? Wajah Heri sedikit berubah, namun ia cepat menguasai diri. Itu barang milik pekerja yang pergi tanpa pamit. Saya simpan, kalau-kalau mereka kembali. Agus mencondongkan badan. Lalu kenapa tidak ada satupun yang kembali? Kenapa semua lenyap tanpa jejak? Hening memenuhi ruangan. Jarum jam terdengar berdetak. Heri menunduk, seolah sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Akhirnya, Agus mengeluarkan laporan forensik awal. Kami sudah memeriksa mesin di dapur pakan. Ada residu biologis bercampur bahan kimia. DNA yang ditemukan cocok dengan beberapa keluarga korban. Jadi berhentilah berbohong, Pak Heri. Kebenaran tidak bisa lagi Anda tutupi. Untuk pertama kalinya, wajah Heri menunjukkan kegelisahan. Tangannya yang terborgol mengepal di atas meja. Napasnya berat. Lalu dengan suara serak, ia berucap lirih. Aku tidak pernah percaya pada perempuan sejak istriku pergi. Dia tinggalkan aku demi lelaki lain. Sejak itu, aku merasa semua perempuan sama pengkhianat. Saat mereka datang bekerja di peternakanku, aku pura-pura baik. Aku beri mereka makan, tempat tinggal, gaji. Tapi di dalam hati, aku ingin menghukum mereka. Setelah satu orang hilang, aku merasa mudah menutupinya. Dan setelah itu, aku tidak bisa berhenti. Kata-kata itu membuat ruangan sunyi. Agus menatap tajam, tetapi tidak kehilangan kendali. Dan kamu pikir itu membalas rasa sakitmu? Kamu pikir itu menghapus dendamu? Heri tertawa pendek, getir. Tidak, itu tidak pernah menyembuhkan, hanya membuatku semakin kosong. Agus menutup map, lalu berdiri. Apapun alasannya, hukum akan berjalan. Tidak ada luka masa lalu yang bisa membenarkan kejahatan sebesar ini. Kamu akan bertanggung jawab di depan pengadilan. Bukan hanya untuk satu nyawa, tapi untuk semua perempuan yang sudah kamu lenyapkan. Aduh, saudara-saudara, berita penangkapan Heri Santoso segera menyebar ke desa-desa. Warga yang dulu menganggapnya dermawan kini sulit percaya bahwa lelaki itu menyimpan sisi gelap. Di sudut lain, keluarga para korban dipanggil ke kantor polisi. Mereka menangis saat diperlihatkan barang-barang pribadi yang dikenali sebagai milik orang tercinta. Meski luka hati tak akan pernah pulih, setidaknya mereka kini tahu kebenaran. Letnan Rini berdiri di antara mereka. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia lega karena perjuangannya tidak sia-sia, tetapi juga hancur karena menyaksikan betapa banyak nyawa perempuan yang lenyap sia-sia. Agus menepuk bahunya. Kamu sudah sangat berani. Tanpamu, mungkin kasus ini tidak pernah terbongkar. Rini mengangguk pelan. Saya hanya berharap tidak ada lagi perempuan yang harus mengalaminya. Saudara-saudara, kisah ini ditutup dengan sebuah pesan moral yang dalam. Bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik wajah paling ramah. Bahwa luka batin jika dibiarkan, bisa berubah menjadi kebencian mematikan. Dan bahwa kebenaran hanya bisa terungkap jika ada keberanian untuk melawan. Mari kita jadikan kisah ini pengingat. Jangan pernah abai terhadap orang-orang di sekitar kita. Jangan menutup mata terhadap sesuatu yang terasa janggal. Dan yang terpenting, jangan biarkan dendam menguasai hati. Karena hanya kasih sayang dan keikhlasan yang bisa menyembuhkan luka. Keadilan akhirnya ditegakkan. Heri Santoso tidak lagi bisa menutupi kejahatannya. Para korban memang tidak kembali, tetapi nama mereka kini diingat sebagai alasan mengapa kebenaran harus diperjuangkan.